hal yang paling fundamental. Bicara tentang keluarga, bicara tentang pengasuhan, bicara tentang anak, ini hal yang fundamental dalam Iya. pergerakan peradaban, dalam pergerakan kebaikan-kebaikan kita. Akhirnya Kak Mail, dari situlah Al-Fakir terus syiar ya, terkait Iya. dengan Mudanesia, PPA 14, kemudian tahun kemarin Allah anugerahkan, Allah titipkan satu pemahaman, satu ilmu, satu konsep pengasuhan, parenting tauhid, yang kelasnya sudah 3 kali berjalan ya. Ini ada beberapa alumninya di sini yang hadir juga, keluargaku semuanya yang terus praktek dari hari ke hari, dan beberapa kali kesempatan saya kolaborasi bareng Bunda Eli Risman gitu ya. Kita sharing tentang luka pengasuhan juga. Kemudian bersama Kang Canun Kamil, itu guru saya yang luar biasa, kita sharing tentang bagaimana berdialog menumbuhkan keimanan. Karena paling banyak yang lupa itu selalu mendahulukan syariat, tapi jarang yang mendahulukan why. Alasan kenapa dia harus melakukan syariat gitu. Nah, kita juga dalam ini tuh Kak Mail, kemudian Iya, Kak. Al-Fakir Allah izinkan bangun apa ya, channel Telegram. Ini ada beberapa juga mungkin yang Alhamdulillah. ikut Telegram ya, di Telegram Al-Fakir, kepengen sharing-sharing, tak ada kata putus untuk belajar, tak ada kata putus untuk memperbaiki diri. Kemudian kita sharing-sharing Kak Mail. Karena mengasuh dan bertahan sendirian itu berat ya. Cukup saya saja gitu. Jadi kita Cukup berat kepengen badan saja ya. cukup berat badan saja ya, jangan sampai berat keberatan. Jadi akhirnya kita kepengen apa ya, ada ini nih, ada link Telegramnya, nanti siap nanti Iya. Nanti di-share di grup ya, Kak Yawan ya. ya siap, insya Allah nanti kita share di grup WhatsApp gitu ya, di channel Telegram. Nah, di channel Telegram ini saya lihat Kak Mail trennya begini, channel Telegram ini banyak ini ya, banyak kebaikan-kebaikannya. Namun beberapa kesempatan saya lihat banyak ayah bunda tuh buka Telegram itu 2 hari sekali, 3 hari sekali. Benar nggak? Ayo, jujur. Ini berdasarkan survei dan juga Survei ya. survei dan penelitian saya gitu ya. Sehingga ada beberapa hal-hal yang saya update itu seringkali itu telat gitu ya, telat. Akhirnya ya itu betul tuh Bunda Diana. Pengennya Kak via WA saja. Nah, akhirnya karena via WA, nah akhirnya kita buat nih apa channel kita di WhatsApp gitu ya. WhatsApp. WhatsApp karena dan kita kepengen komitmen Kak Mail di WhatsApp itu kita kepengen sharing ya, makanya saya minta ke tim gitu ya untuk menutup saja info-infonya, dan insya Allah di sana itu hanya akan di-sharingkan info-info tentang apa ya, kajian dan juga apa nih, sharing-sharing dari Kak Yawan. Jadi selalu stay dan juga jangan pernah ketinggalan infonya di WhatsApp. Cuman dalam beberapa kesempatan kalau ada ini nih video-video dan lain sebagainya, tetap juga cek Telegram karena di sana itu apa ya, kapasitas penyimpanannya lebih ini ya, lebih bertahan lama, kita bisa Iya. buka kapan saja dan bisa tersimpan file-filenya gitu. Itu sih semangatnya Kak Mail. Iya, Kak Yawan. Telegramnya apa Kak Yawan? Siap, insya Allah yang penting sudah gabung di grup, nanti kita sharing sebentar. Insya Allah tentang apa nih channel Telegramnya. Di sana juga saya sudah menulis banyak hal. Di sana juga saya sudah apa sharing apa menuliskan beberapa apa ya artikel-artikel tentang pengasuhan, apa tulisan-tulisan yang inspirasi tentang pengasuhan. Dan mohon doanya insya Allah selain kita Zoominar seperti ini, mudah-mudahan Al-Fakir juga Allah mudahkan untuk bisa sharing secara tulisan maupun video-video yang ada Kak Mail. Itu semangatnya Kak Mail. Dan ini nih karena teman-teman gitu ya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya juga semuanya, teman-teman organizer, teman-teman ISS, PPA, apa ya, cukup padat dengan agenda-agenda tertentu. Jadi nanti kita terus bareng-bareng update. Jadi ada nanti kita bisa bareng-bareng sama apa nih, tim-tim dari apa, teman-teman dari pusat gitu ya. Nah ini spesial untuk ini ya, saya bersama Kak Mail nih. Ini teman, sahabat, kakak, dan intinya adalah yang sudah lama banget kita untuk banyak kolaborasi lah dalam kebaikan-kebaikan. Dan saya bilang Kak Mel, yuk kita coba mengedukasi terus, ngambil apa ya, ngambil peran bareng-bareng nih Kak Mail. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita bisa hadirkan buat ayah bunda gitu ya. Dan insya Allah di teman-teman juga pesat itu kita akan juga aktifkan juga tentang ngopas. Kalau ngopas itu fokusnya ngobrol.
Kalau ini kita fokusnya juga dalam beberapa kesempatan kita ngobrol, dalam beberapa kesempatan kita juga akan sharing-sharing. Gitu Kak Mail. Nah, sekarang ketika aneh ini tuh ya, bangun channel Telegram gitu ya. Aneh pengen itu apa yang kita sharingkan itu berdasarkan kebutuhan nih Kak Mail. Nah, kemarin itu kan Aneh buat polling ya. Coba cung yuk di sini yang sudah ngisi pollingnya atau paling minimal lihat polling yang Aneh share di grup, baik di channel Telegram, di grup WhatsApp Parenhit atau grup WhatsApp tentang ngopas gitu ya. Ada Iya. grup WhatsApp ngopas, ada grup WhatsApp atau di grup bicara MC Mastery. Al-Fakir itu apa ya, sharing tentang polling gitu ya. Coba lihat pollingnya itu, Aneh nuliskan tentang kalau Kak Yawan sharing tentang webinar atau sharing tentang ilmu pengasuhan yang diangkat dari isu-isu kekinian, kira-kira hal apa yang dibutuhkan oleh ayah bunda atau bapak ibu dan sahabat-sahabat surga semuanya. Kemudian ada 3 opsi ya yang Al-Fakir tawarkan Kak Mail. Yang pertama itu adalah child free. Karena sekarang ini lagi apa ya? Lagi rame-ramenya isu tentang child free. Benar nggak? Iya. Lagi Banyak kalangan-kalangan artis juga ya. iya, lagi ini ya, lagi rame-ramenya isu Juga tentang viral aja. child free, dan kemudian yang kedua itu tema tentang bullying. Oh, bullying ini benar-benar Kak Mail, tema tentang bullying ini tuh benar-benar sangat-sangat ini ya, sangat meresahkan hari ini gitu ya, di mana-mana ada kejadiannya. Nah, termasuk Kak Mail, mohon maaf lahir batin, bullying itu ternyata diawali dari luka pengasuhan. Nah, ini kita bahas insya Allah mudah-mudahan. Kenapa kita bahas ini? Biar kita terhindar. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, Kamail, kita bahas tentang, saya bilang itu tentang inner child. Tentang pengalaman di masa kecil kita. Gitu ya. Pengalaman-pengalaman di masa kecil kita atau yang sering kita sebut dengan inner child. Walaupun tidak semua inner child itu adalah negatif. Karena inner child itu semua pengalaman yang kita punya. Dari sejak kita lahir, bahkan dalam masa konsepsi, kalau bahasa guru saya Bunda Eli Risman, dalam masa konsepsi, bahkan kita baru merencanakan anak, di saat anak masih di kandungan, itu sudah dalam proses inner child. Ya, dalam kisah yang utuh, bahwa selama dia sudah direncanakan, misalnya ayah bunda sudah merencanakan pernikahan, kemudian saat itu dia sudah merencanakan kepengen punya anak, berikhtiar, gitu ya. Maka di saat itu sudah terbangun konsepsi sang anak ini, sudah dikonsepkan sang anak. Nah, sejak itu pun dia sebenarnya sudah termasuk inner child. Sampai kapan? Sampai di usia remaja atau yang kita sebut dengan fase awal dewasa. Masa-masa inilah Kak Mail, masa-masa emas, masa-masa yang akan banyak mempengaruhi kehidupan seseorang. Itu yang kita sebut dengan inner child. Ada yang mempengaruhi kepada kebaikan, ada yang mempengaruhi kepada keburukan. Hanya saja, memang inner child ini paling banyak yang teringat, paling banyak yang mempengaruhinya itu adalah keburukan-keburukan. Sehingga banyak orang langsung sebut luka pengasuhan itu langsung disamakan dengan inner child. Gitu. Nah, ketika kita polling tuh Kak Mail, ternyata Anda berpikir begini, wah mungkin ini jujur li ya, khusus di sini. Jujur li, awalnya saya berpikir akan banyak yang memilih child free karena ini Child lagi free, ini lagi isinya lagi ini, apakah yang milih jarang, mohon maaf lahir batin ya, jarang aktif di isu kekinian gitu ya. Atau jangan-jangan lagi terkungkum dengan inner child-nya ya, lagi dirongrong inner child-nya atau seperti apa alasannya. Yang jelas itu unpredictable gitu ya. Saya lihat ternyata paling banyak itu milih tentang inner child. Masya, ya. Saya nggak tahu kenapa. Kira-kira ayah bunda, Kamel, sebelum kita mulai ini kita panjang lebar nih Ya, Kamel, nggak apa-apa nih. siap, nggak apa-apa. Tapi ini yang paling kita butuhkan nih. Tapi kalau boleh saya tahu nih, emang inner child itu sebegitu pentingnya untuk kita bahas? Coba saya mau tanya di kolom chat yang ada. Ya kan, ini betul nih Kak Aswinartiwi gitu ya. Memang betul saat ini lagi booming child free memang. Namun kan bisa jadi kita ada kebutuhan tersendiri ya Kak Mail ya. Mungkin kita saat ini itu lagi, kayaknya saya lagi nggak baik-baik saja Kak. Gitu ya.
Saya kan nggak child free, Kak. Saya kan memilih punya anak. Ada juga isu yang lain selain child free. Apa itu? Childless. Child free versus childless. Ada yang pernah dengar childless? Gitu ya. Ini juga ada fenomenanya. Gitu ya. Ada yang, tapi Kak, saya nggak butuh child free karena saya nggak child free. Gitu ya, Kak Wail. Saya itu adalah, butuh itu adalah tema tentang inner child. Nah, saya mau nanya nih. Kenapa butuh bahas inner child? Yo, ayah bunda. Ya, ketik di kolom Kenapa? chat nih. Nah, ini nih Bunda Uke. Masya Allah. Bunda sehat ya, Bunda Uke ya. Ini Masya Allah Bunda Uke luar biasa banget nih. Banyak wapre-wapre yang juga semangat luar biasa gitu ya. Karena Kak inner child itu masih berdampak panjang ke saya Kak. Dan kepengen ingin tahu lebih banyak karena cara menaklukkan sesuatu adalah dengan memahaminya lebih banyak. Karena cara mengetahui sesuatu itu adalah dengan mengetahuinya lebih banyak. Saya mau tanya, saya langsung. Ini Kamail sambil kita ngobrol-ngobrol, sudah sambil kita mulai, saya nggak tahu nih. Saya memang langsung aja kayak gini nih Kamail ya. Biar Atau langsung. lebih freshnya saya lanjut ke ini aja karyawan ya, materi intinya saja ya biar lebih Oke, ini nggak ya. apa-apa. Sambil kita langsung mulai nih Kamail. Masya Siap-siap. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayah bunda semuanya yang hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah karyawan ya, kita sudah capai di 126 partisipan pagi hari ini, Masya Allah, yang mengikuti Juminar di pagi hari ini dengan tema luka dan anugerah ya, bersama karyawan, trainer PPA dan parenting tauhid. Baik ayah bunda, tidak menunggu lama lagi ya, kita langsung sharing dan kita masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini bersama Kak Yawan ya, selaku parenting tauhid trainer PPA. Masya Allah. Tafadhal Kak Yawan, bismillah Kak Yawan. Baik, terima kasih banyak Kak Mail. Bismillah ya, kita minta ditemenin sama Allah. Lagi-lagi kalau saya mulai ya, saya selalu ngajakin untuk yuk tidak ada niat-niat kita, kecuali kita hanya kepengen Allah sayangi, Allah ridhoi, Allah cintai kita semuanya. Amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, istilah sahabat-sahabat dan Bapak Ibu Ayah Bunda, smart parent, para malaikat penjaga cahayanya, sebisa mungkin kita open cam ya, biar kita saling ini nih, saling kenal nih. Saya kenapa bisa saling dekat sama Umi Zaki Fadila, karena selain open cam kita juga tektokan via WA juga dalam beberapa kesempatan gitu ya. Ini ada Bunda Osmalina dari Padang ya, Masya Allah, tabarakallah. Kita juga sempat kemarin tektokan via WA, dan semuanya ini hada min fadli Rabbi, semua kebaikan dari Allah. Dan pengen banyak keluarga, pengen silaturahmi dengan banyak kesempatan gitu ya. Ini juga Kamail saya siapkan slide-nya, tapi perdana ini saya nggak mau tampilkan slide-nya. Biar apa? Biar Masya saya Allah. lihat wajah-wajahnya. Masya Allah. Ayo Ya. silakan dibuka Saya camnya ya. kepengen interaksi saja, lihat wajah-wajah ini kayak kita ngobrol kayak ada orang. Karena kalau ada materi itu terkadang saya bisa share materinya lah di grup, tapi kayaknya lebih leluasa hati dan lapang hati kalau kita kayak ngobrol seperti ini. Iya. Mudah-mudahan nyampe sekalipun kita ngobrol gitu ya. Amin, amin, amin. Baik. Bismillah Kamail. Kita mulai ya. Semoga Allah ridho, semoga Allah kasih banyak kebaikan kepada kita. Saya mau tanya gini, saya mulai dengan gini ya Bunda, sahabat sekalian. Tiba-tiba atau ada pada suatu ketika di waktu malam hari, kita sendirian di rumah. Di saat kita sendirian di rumah, itu udah tengah malam, rumah kita agak jauh dari rumah-rumah tetangga. Dan kita saat itu di rumah sendirian. Di saat kita sendirian di rumah, kita mendengar ada suara di atas atap rumah. Suaranya itu tidak biasa. Ada kayak suara atau kayak ada yang menggaruk-garuk atap rumah gitu ya.
Pokoknya mengganggulah malam itu. Saya mau tanya, sebelum ini ya, saya sebelum menjawab nih beberapa chat yang ada, saya mau tanya, kalau Anda di posisi seperti itu, apa yang Anda rasakan? Jujur, Li. Takut, ada rasa gelisah, penasaran tapi mau ngecek juga takut gitu ya. Benar ya? Tapi pengen tahu betul. Horor. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Kebanyakan kita karena apa dikasih pemahaman tentang horor-horor sehingga kita ya kayak gitu, kita anggap juga horor gitu. Sampai akhirnya makin kenceng bunyinya, kita makin takut nggak? Makin takut. Tapi penasarannya makin tinggi juga nggak? Makin tinggi. Sampai akhirnya rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Apa yang akhirnya yang kita lakukan? Mau tidak mau kita ngecek keluar. Dengan satu pertimbangan, jika nanti terjadi apa-apa sama saya akan teriak sekencang-kencangnya gitu ya. Tapi ayah bunda, ternyata kenyataan begini, setelah Anda memberanikan diri, melihat keluar, Anda melihat itu, Anda melihat ke arah atap, dan ternyata di atas atap Anda ada apa? Ada kucing yang lagi nyangkut. Betul. Ada kucing yang lagi nyangkut, dia lagi mencari jalan keluar sampai akhirnya seperti nggak tenang, mencakar-cakar sambil mengetok-ketok atap Anda. Sekarang saya mau tanya, masih adakah rasa takut Anda? Mengapa? Nggak ada rasa takut. Mengapa? Soalnya sudah tahu, Kak. Nah, ini seru nih. Berarti dalam beberapa kesempatan dalam hidup ini, dalam beberapa kejadian dalam hidup ini, pemahaman, pengetahuan itu bisa menghilangkan rasa takut. Cocok nggak? Cocok? Berarti kita belajar. Kan sekarang nih banyak di mana-mana webinar ya, apalagi di PPA Institute gitu ya. Di guru-guru kita tuh banyak yang sharing. Kita rutin belajar. Kita rutin mengupgrade ilmu. Berarti berdampak nggak sebenarnya, baik secara langsung kita rasakan maupun secara tidak langsung dalam kehidupan kita, dalam menghadapi setiap episode-episode kehidupan kita. Ada nggak yang setelah ikut kajian? Ada nggak yang setelah ikut webinar? Ada nggak yang setelah ikut mentoring? Ada nggak yang setelah ikut beberapa kali kelas gitu ya? Tiba-tiba ada yang berubah dengan cara pandangnya, ada yang berubah dengan perasaannya, ada yang berubah dari cara dia menyikapi sesuatu. Ada nggak yang merasa begitu? Ya, karena layaknya kita tadi itu. Ya, layaknya kita tadi itu. Gitu. Maka insya Allah kita berdoa. Kenapa saya memulai dengan ini dulu? Semoga kita berdoa gitu ya. Ada kebaikan-kebaikan nanti yang Allah titipkan dari waktu ke waktu ke kita. Semoga kebaikan itu menghadirkan banyak manfaat, kebaikan dalam kehidupan kita. Karena hidup ini sebentar ya, ayah bunda sahabat sekalian. Kalau bahasa guru saya itu, hidup itu terlalu berharga kalau hanya diluangkan begitu saja. Cocok? Hidup ini terlalu berharga jika hanya diluangkan begitu saja. Kalau memang masih ada masa luang, gunakanlah paling minimal. Jangan biarkan lisan nganggur, berzikirlah. Jangan biarkan hati berprasangka buruk. Husnuzonlah. Jangan biarkan telinga mendengar yang nggak baik-baik. Dengarlah yang baik-baik. Paling minimal dengarlah banyak murojaah. Ya.
Karena ada satu kata dari seorang ulama gitu ya, bahwa untuk hidup yang hanya sepanjang tarikan nafas ini, jangan pernah engkau tanam apapun kecuali cinta dan kebaikan hati. Ya. Maka semoga gitu ya, semoga tidak ada niat-niat kita belajar dari waktu ke waktu kecuali hanya kepengen agar Allah terus mencintai kita. Ya Allah, hari ini nih engkau kasih sehat nih ya Allah. Ya Allah, sehat ini jadikan hamba makin taat ya Allah. Ya Allah, hamba bisa nafas nih ya Allah dengan baik, hamba bisa nafas dengan lancar ya Allah. Jadikan nafas ini ya Allah nafas yang bisa menghirup nuansa masjid. Nafas yang hamba gunakan bisa untuk terus membaca Al-Quran. Nafas yang bisa hamba gunakan untuk terus melakukan kebaikan ya Allah. Dan ya Allah, kalaupun ya Allah tidak ada lagi waktu untuk hamba, tidak ada lagi kesempatan yang banyak untuk hamba untuk berdoa, berikhtiar, melakukan banyak kebaikan. Ya Allah, izinkan hamba untuk waktu yang sangat sempit itu, ya Allah, izinkan hamba untuk bisa beristighfar. Jangan sampai ada satu waktu yang berlalu sia-sia. Masya Allah, ini ada Kak Linda Nuria dari Lampung ya. Alhamdulillah Kak, bebas dari memberikan, saya alhamdulillah bebas dari memberikan luka pengasuhan, hutang pengasuhan, dan syahwat pengasuhan pada anak-anak saya setelah ikut Parenthood. Masya Allah, tabarakallah, hadza min fadli Rabbi. Seneng nih, bahagia nih, kalau dapat kabar-kabar bahagia kayak gini nih. Justru Allah kasih banyak kabar gembira setelahnya. Makasih Kak Yawan, Masya Allah. Makasih banyak Kak Linda, ini saya hanya pewasilah saja ya. Itu semuanya karena Allah gitu ya. Mudah-mudahan syukur kita makin bertambah, taat kita makin bertambah gitu ya. Barakallah. Terima kasih banyak Kak Linda Nuria. Maka ayah bunda, semoga kita tidak merasa sibuk ya ketika kita belajar begini. Semoga kita nggak merasa beban ya kita belajar setiap hari. Semoga kita nggak merasa teramanahi ya setiap kita belajar tentang pengasuhan. Kak, karena saya punya anak, saya akhirnya merasa teramanahi. Namun justru semoga kita merasa bangga, bahagia, senang karena Allah masih pilih hidup. Hidup yang bisa ada kesempatan untuk belajar. Saya mau tanya, di luar sana ada nggak yang merindukan seperti kita? Ada nggak yang rindu juga belajar? Ada nggak rindu juga bermajelis? Ada nggak yang rindu? Ada. Ada nggak yang di mulutnya nggak rindu, tapi dalam hatinya meronta-ronta, kepengen ketenangan, kepengen ketaatan? Mungkin dia bisa tertawa haha hihi huhu di luar, tapi hatinya menjerit. Menjerit karena mencari-cari di mana ketenangan yang selama ini saya cari. Saya hanya mau pesan satu, ayah bunda, sahabat sekalian. Makanya kemarin tuh ada yang nanya, Kak Yawan nggak capek? Kemarin surrender bareng Ustadz Sony. Ini juga hari ini ada yang ikut surrender, gabung juga sama Ustadz Sony sama saya. Setelah itu, saya lihat Kak Yawan tuh sibuk banget update WhatsApp gitu ya. Bahkan beberapa lagi funding donasi nih Kak Yawan untuk bangun Tauhid Center. Kami dengar Kak Yawan tuh targetnya Tauhid Centernya Kak Yawan itu bisa segera beroperasional Ramadan ini ya Kak Yawan. Saya bilang iya. Saya hanya modal bismillah saja, hanya modal niat, saya hanya bilang ya Allah, Engkau pasti bangun ya Allah. Ada tidak adanya hamba, Tauhid Center ini akan Engkau bangun ya Allah. Engkau bangun. Hanya ya Allah, betapa malunya saya ya Allah, yang masih punya lisan, yang masih punya tangan, yang masih punya umur ini, dan gak pernah ada nama saya dalam perjuangan untuk membangun kebaikan-kebaikan yang Engkau hadirkan ya Allah. Hamba hanya malu ketika hamba kembali nanti ya Allah,
Amanah kebaikan di hadapan hamba, dan hamba hanya biarkan begitu saja. Akhirnya ada bareng Ustadz Sony jam 1 siang sampai sore gitu ya. Al-Fakir terus mengecek kesediaan dan kebutuhan yang ada di Tauhid Center, alhamdulillah. Dan malamnya, saya ini Kak Mail nih, saya jadi saksi di Kak Yawan, Mbak ada maghrib, gimana nih Kak Yawan? Saya bilang, Kak Mail, izin kita coba ini ya. Nah, akhirnya saya sama Kak Mail sama tim itu baru Mbak ada subuh tadi kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Semalam ada yang ikut MC Mastering nggak? Hampir jam 12 malam kan? Jam 12 malam waktu Wita ya. Dari awal gitu ya. Dari Mbak ada maghrib sampai ini saya buat materi aja. Buat materi tentang MC Mastering. Capek nggak Kak Yawan? Saya bilang, capek itu normal. Tapi ada yang lebih saya takuti. Apa itu? Ketika kembali sama Allah. Dan tidak membawa kebanggaan. Ketika kembali sama Allah dan nggak bawa apa-apa. Bukan berarti yang paling banyak amalnya. Bukan. Maksudnya kembali itu ya Allah, apapun takdirmu ya Allah. Mau surga, mau neraka ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Yang paling penting hamba pulang ya Allah. Hamba nggak sia-sia hidup di dunia. Udah bismillah ya Allah. Udah. Ini hamba ya Allah. Hamba pulang ya Allah. Hamba pulang nggak sia-sia ya Allah. Umur yang engkau takdirkan untuk hamba ya Allah. Nggak sia-sia ya Allah. Ini hamba pulang. Bawa prestasi ini ya Allah. Hamba bangun kebaikan. Hamba bangun ini ya Allah. Lisan hamba nggak pernah berhenti beristighfar ya Allah. Kita bawa kebaikan-kebaikan itu di hadapan Allah kelak. Ya Allah ini hamba ya Allah yang sejak paham ya Allah, sejak engkau kasih hidayah ya Allah. Sedikit prasangka buruknya, banyak prasangka baiknya. Gitu ya. Ya Allah ini hamba ya Allah, lebih banyak pegang Quran ketimbang pegang handphone. Ya Allah kalaupun pegang handphone ya Allah, hamba gunakan untuk kebaikan, update status yang baik-baik. Hamba gunakan untuk syiar yang baik-baik. Ya Allah ini hamba ya Allah. Ya Allah, kalau hamba ketemu sama orang ya Allah, sebesar apapun kebaikan yang bisa hamba lakukan ya Allah. Hamba kalau ketemu sama orang yang nyakitin hamba, fitnah hamba, gibahin hamba maafin ya Allah. Senang nggak ayah bunda, sahabat-sahabat sekalian kalau pulang sama Allah dan bawa prestasi-prestasi kebaikan kayak itu? Itulah kita hamba-hamba Allah yang dipanggil. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hamba-hambaku, sudah cukup ya. Hamba-hambaku, sudah cukup ya di dunia. Pulang yuk. Pulang ke dalam golongan hamba-hambaku yang aku ridhoi kata Allah. Dan pulang karena surgamu telah aku siapkan. Senang ya kayak gitu ya. Secapek-capeknya kita di dunia, selelah-lelahnya kita di dunia, juga hanya sebentar ya. Gitu. Ini di awal nih Kak Mail, saya bareng-bareng nguatin fondasi ini gitu ya. Biar kita nggak salah fokus belajar kayak gini tuh apa maksudnya. Ikut kelas-kelas ini tuh apa maksudnya. Kita support kebaikan ini tuh apa maksudnya. Gitu Kak Mail. Mudah-mudahan itu tujuan kita Bapak Ibu Ayah Bunda. Memang Kak Yawan yakin udah ada tempat terbaik di show? Oh enggak, siapa bilang yakin? Yang saya yakini satu hal. Kalau saya bisa memberikan terbaik sama Allah, enggak mungkin Allah biarin saya begitu saja. Pernah enggak kita jadi bos? Pernah enggak kita punya bawahan? Ketika bawahan itu nurut banget ke kita, kira-kira kita peduli nggak sama bawahan itu? Peduli nggak sama teman itu? Peduli nggak sama orang yang nurut banget sama kita? Bahkan kalau kita punya kelebihan rezeki, yang pertama terfikir di kita adalah orang yang paling nurut ini. Benar nggak?
Bahkan dalam beberapa kesempatan kita tanya, kamu ada butuh apa? Anak-anak kamu sekolahnya aman? Benar nggak? Kita bahkan yang berinisiatif lebih dulu begitu. Sementara kita manusia yang sebaik itu pun kita hanya dititipkan sedikit saja rahmat dan rahimnya Allah. Benar nggak? Sedikit saja. Dan betapa maha baik, maha luasnya rahmat dan kasih sayang Allah. Nggak mungkin kita hambanya yang nurut, nggak mungkin kita hamba yang baik, dan nanti nggak ditempatin di tempat yang baik. Nggak mungkin. Nggak mungkin ayah bunda. Insya Allah. So, kita bangun lebih dulu ya, satu konsepsi, satu persepsi, satu tujuan gitu ya. Baik, saya cek dulu. Suara saya katanya kurang jelas ini. Suara saya jelas terdengar kah? Boleh respon di kolom chat yang ada ya. Mohon maaf lahir batin. Masih dengan serba terbatas ya. Masih pakai mic beginian. Jadi serba terbatas. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Gitu ya. Alhamdulillah jelas. Berarti bisa bisa dimaksimalkan dari sana ya para bunda yang agak kecil suaranya. Gitu. Nah sekarang saya mau balik lagi nih. Karena kita bicara tentang luka dan juga anugerah. Tapi sebenarnya kalau kita bahas tentang visi tadi. Kita kalau bahasanya saya tuh punya ini ya seorang sahabat gitu ya, punya temen yang dia itu punya satu konsep bahwa salah satu cara untuk mengobati luka pengasuhan adalah dengan terus membersihkan dan mensucikan jiwa. Kalau bahasanya itu tazkiyatun nafs. Jadi sebenarnya sebelum kita bahas tentang luka pengasuhan, kalau kita sudah terus dari waktu ke waktu makin suci, makin bersih lahir batin, sebenarnya gitu ya, sebenarnya kita sembuh dengan sendirinya. Sadar nggak sadar lo ya, sadar nggak sadar lo ya. Tapi itu benar-benar harus benar-benar on the track gitu ya, bagaimana tazkiyatun nafsnya itu benar-benar sempurna, ideal di sisi Allah. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita sampai di sana. Kita coba ngobrol dulu nih. Sekarang saya mau nanya ya Bunda, kenapa Anda mau polling tentang inner child? Ada apa dengan inner child? Ada apa dengan wounded inner child? Ada apa dengan luka pengasuhan? Emang antum semuanya, emang kita semuanya lagi terluka hari ini? Atau ada apa gerangan? Ya kan kita namanya juga ya Kak Mail ya, kita kan polling, dari polling itu ya kita obrolkan dari polling itu. Emang sebegitu pentingnya kah kita bahas tentang luka pengasuhan? Ada apa? Wah, ini nih. Kak, karena Kak, saya merasa salah satu korban luka pengasuhan di masa kecil. Ada yang merasa begitu mungkin sama? Ada yang merasa korban di sini? Atau ada yang mau ngaku jadi korban dan sekaligus jadi pelaku hari ini? Senyumnya kok senyum-senyum berat-berat gitu ya? Bentar. Kalau ngobrol sama saya Kak Mail, ada satu prinsip yang kita belajar dari para nabi. Tahu nggak? Nabi Yunus dalam kegelapan ditolong sama Allah. Betul? Dimakan ikan, ditelan. Kalau dimakan dikunyah dong. Ditelan ikan, dibawa ke dasar lautan. Gelap ya Nabi Yunus ya? Ditolong sama Allah. Nabi Adam ditolong sama Allah nggak? Ditolong sama Allah. Semua kekasih-kekasih Allah itu ditolong sama Allah. Dan tahu tidak? Semua kekasih-kekasih Allah itu punya satu persamaan. Nah, ini salah satu highlight saya di kelas Fahrenheit. Ternyata para kekasih Allah yang ditolong sama Allah, yang diberikan kemudahan, diberikan jalan-jalan kebaikan, itu ternyata punya satu persamaan. Apa persamaannya?
Wah, Bunda Uke kayaknya hatam nih. Nih, apalagi Umi Zaki. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Kelihatan alumni Fahrenheit. Mereka punya satu kesamaan apa? Sama-sama ngaku. Jadi di sini karyawan, kalau di sini kami ngaku boleh nggak? Justru kalau mau ditolong Allah ngaku. Ngaku Kak, saya kurang ilmu. Kak, ngaku Kak, saya dulu korban luka pengasuhan. Dulu Kak korban. Sekarang jadi pelaku Kak. Ya, nanti sambil kita bahas-bahas ya luka pengasuhan itu apa gitu ya. Gitu. Saya Kak kayaknya jadi korban Kak, tapi selama ini saya masih tahan-tahan supaya enggak saya wariskan ke anak-anak. Allah ya Rabb. Semangat belajar parenting sekalipun apa tidak melakukan luka pengasuhan, it's okay, biar kita terindah. Tapi saya mau nanya, emang luka pengasuhan itu apa menurut kita? Luka pengasuhan yang kita pahami itu apa sih? Apa sih? Apa sih? Pada ngaku-ngaku, nggak tahu yang diakui salah nggak? Wah, Bunda Lilis nih, ini kayaknya sudah apa ya, master Fahrenheit nih. Bunda Lilis ini ikut Fahrenheit 1, Fahrenheit 2 nggak ikut karena lagi umroh, Fahrenheit 3 ikut. Coaching sama saya 2 kali. Luar biasa ya. Sekarang punya TK ya Bunda ya, Masya Allah, tabarakallah. Dikasih banyak hadiah bertubi-tubi nih Bunda Lilis nih, barakallah. Ini mau belajar juga pagi ini, Masya Allah, tabarakallah. Ini nih, luar biasa. Atau ini ya, saya mau share sebuah ini ya, video ya. Nanti saya minta video ini dinikmatin aja ya. Video ini dinikmatin aja. Pokoknya rasa apa yang di hati, pokoknya dinikmatin aja. Oke? Setuju? Kalau setuju bilang sepakat. Kalau sepakat bilang setuju. Setuju? Ya, sepakat. Saya putar video, dinikmatin aja dulu. Nggak usah ditanya video ini untuk apa. Kalau Anda lihat video ini, apa rasa yang hadir dalam diri Anda, sudah nikmatin aja. Oke? Oke. Saya izin putarkan videonya. Ku buka album biru, penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka
selalu ditimang nada-nada yang indah, selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela Dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela Dia berikan. Mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah.
ada yang kangen, dan apapun itu, saya hanya kepengen ngecek ini. Apa yang antum semuanya rasakan ayah bunda? Setelah melihat, setelah mengenang, setelah diingatkan kembali tentang perjuangan mereka yang melahirkan dan membesarkan kita. Dan setiap kita itu ketika diingatkan, diputarkan seperti ini itu punya perasaan yang beda-beda. Betul nggak? Cocok nggak? Dan saya mau nanya ke Anda, kapan terakhir mengunjungi mereka? Kapan teleponan sama mereka? Apa yang saat itu kita lakukan saat berkunjung kepada mereka? Saya hanya kepengen mendeteksi ini sebenarnya ke Anda. Sahabat-sahabat dan ayah bunda sekalian. Saya hanya kepengen ngecekin ini. Apa rasanya? Ngangenin, kangen sama mereka? Coba cung atau coba ngaku di kolom chat yang ada. Siapa yang kangen? Jadi kangen sama orang tua. Kangen kepada yang mereka sudah mendahului kita. Ini sudah bulan Sya'ban, mungkin ada yang harus berkunjung ziarah makam mereka gitu ya. Bersihin makam mereka sambil doain mereka. Mungkin ada yang mau mengalirkan rasa sayangnya dengan berwakaf, dengan bersedekah atas nama mereka. Ya. Ada mungkin seperti itu? Atau ada yang merasa, ini Masya Allah banyak yang kangen ya, tapi saya nggak menafikan rasa yang lain. Yang punya rasa yang lain nggak apa-apa, cung di sini bareng-bareng. Siapa di sini yang ngelihat yang kayak gitu biasa aja, Kak? Ada yang merasa biasa saja? Ada yang merasa biasa aja, Kak? Yang lain kalau nengok kayak gini, Kak, itu rasanya nangis. Tapi saya kok rasanya biasa ya? Atau bisa jadi begini, ada kejadiannya begini. Ke ibu it's okay, Kak. Saya jatuh air mata ke ibu. Atau saya jadi kangen ke ibu. Tapi kok ke ayah saya biasa ya, Kak? Atau ada yang sebaliknya. Kak, kalau saya lihat ingatan kayak gitu, kalau ke ayah itu saya kangen banget. Tapi kok ke ibu kayak nggak ada rasa kangennya ya, Kak? Atau bisa jadi bukan cuma sekedar biasa-biasa saja. Tapi ada nggak yang merasa nggak ada yang istimewa sama sekali, Kak? Nggak ada yang istimewa sama sekali. Atau jangan-jangan begini, ada yang sampai sekarang ini, sampai dengan detik ini, ketika ayah bunda kita masih ada, masih di antara kita, dan tidak nyaman bertemu sama mereka. Atau ada yang setiap ketemu sama mereka itu hanya sebagai formalitas semata, agar kita dianggap anak yang berbakti, yang penting sudah tunai kewajiban. Ada nggak yang merasa seperti itu? Nggak apa-apa kalau ada yang kita merasa seperti itu, ngaku aja, nggak apa-apa. Karena ngaku itu, kebayang kalau kita datang ke dokter, pas dokternya nanya begini, Pak, Bu, lagi sakit apa? Kita lagi sakit nih, tapi pas sampai di dokter, kata dokternya, lagi sakit apa? Enggak, Bu dokter, saya enggak sakit nih. Nah, itu gimana coba Bu dokternya, gimana coba? Dok, saya kepengen kesini aja. Terus sakit apa Bu sekarang? Apa keluhannya? Enggak ada keluhan apa-apa. Enggak mau ngaku sama dokternya. Bagaimana dokternya bisa kasih ikhtiarnya? Atau ada di sini di antara kita yang biasa saja? Ada yang nggak nyaman, ya? Ada yang merasa, Kak, saya nggak seperti orang lain ya, Kak? Atau gini, sederhananya begini. Setiap kita ke rumah orang tua, kita kepikiran begini, mau bawa sesuatu, kepengen mempersembahkan sesuatu selalu kepada mereka. Atau misalnya begini, kita agak jauh ya, kemudian telepon nih, Ma, besok aku ke rumah Mama ya, lagi libur nih, Ma. Ma mau titip apa? Mama mau makan apa, Ma?
Pa mau makan apa ya Pa? Papa mau makan ini saya beliin ya Pa, saya bawain ya. Atau ada yang kesana nggak ada rasa apa-apa, pokoknya ya sekedar formalitas saja ketemu sama orang tua. Kalau ada yang merasa begitu, nggak usah dilawan rasa itu, terima. Terima, nggak apa-apa. Karena bisa jadi di antara kita ada yang terluka. Anda ketemu sama orang yang nyakitin Anda, lukain Anda, gimana rasanya? Ada rasa nyaman nggak? Sahabat, tetangga, teman, atau ada orang lain yang nyakitin Anda saat ini, kira-kira kalau ketemu sama dia, Anda nyaman nggak? Saya mau cerita itu saja sebenarnya. Anda nyaman nggak? Nggak nyaman, segan. Ya berarti kalau ada kondisi atau hubungan kita dengan orang tua yang lagi nggak baik-baik saja, jangan-jangan memang ada luka di dalam diri kita. Saya Kak kalau sama mama Kak itu ini banget Kak, tapi kalau sama papa Kak nggak ada rasa apa-apa. Sekarang saya tanya ke Anda, yang punya rasa yang biasa saja, tidak ada yang istimewa, atau ada yang tidak nyaman bahkan ketemu sama orang tuanya. Saya mau tanya ke Anda, apa yang bikin biasa-biasa saja? Apa yang bikin gak nyaman itu? Coba tuliskan di kolom chat. Kenapa Anda sampai gak nyaman? Kenapa Anda sampai nggak merasa nggak enak aja di dekat mereka? Tapi dalam hatinya kepengen banget berbakti. Saya waktu di Padang, sebelum saya berangkat umroh, ngisi kelas di Padang, itu dari berapa keluarga ya yang konsultasi, ada satu yang lama banget konsultasi sama saya itu. Dia sampai bilang begini, Kak Yawan, sembuhkan saya Kak. Saya kepengen banget berbakti sama ibu, karena saya tahu ibu itu udah lanjut usia Kak, udah pensiun. Tapi sampai dengan detik ini Kak, jadi dulu dia kerja di Jakarta, wasilah COVID dia diminta untuk pulang, dan ibunya kepengen agar di rumahnya itu ada si anak ini, gitu ya. Karena mungkin ibunya sudah merasa bersalah, dan juga dia bilang begini, saya kepengen berbakti sama ibu Kak, tapi susah buat saya untuk mau berbakti. Kemudian akhirnya mereka cerita tentang kisahnya. Dicerita tentang kisahnya, gitu ya. Dulu di masa kecilnya, ya dia termasuk anak yang dekat sama ibunya dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika ada kejadian lah, yang ya ceritanya ini ya, gini ya. Sang anak ini itu ibunya itu seorang bidan ya, apa perawat ya gitu ya. Kemudian tugasnya itu di kabupaten, mereka tinggal di kota gitu ya. Kemudian ketika punya anak ini, ketika anak ini udah mau lahir gitu, udah mau lahiran kalau nggak salah, suami ibu ini atau bapak kandung dari anak ini itu meninggal dunia. Sampai akhirnya sang ibu membesarkan anak ini beberapa tahun itu sendirian. Dari kabupaten kota, ya Sabtu Ahad pulang ke kota, begitupun juga Senin ibunya balik ke daerah gitu ya. Sampai akhirnya sang anak ini di sana itu dibilang sama orang tua untuk nggak boleh sendirian lama-lama karena masih muda, anak masih kecil, harus nikah lagi. Sampai suatu ketika itu ada orang tetanggaan situ yang sering datang ke rumah itu, seorang laki-laki, untuk nemanin sang anak main. Dan ternyata menaruh rasa suka kepada ibu sang anak ini. Ya, akhirnya orang tuanya mendorong untuk nikah lah, cobalah kenal. Sampai akhirnya awalnya nggak mau nih sang ibu, kemudian dalam beberapa kesempatan karena didorong keluarga, didorong orang tua, akhirnya membuka kesempatan untuk coba dekat. Akhirnya cocok di awal-awal gitu, cocok. Akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan awalnya gitu kan, beliau cerita, anak ini itu kayak tidak ada beda antara si bapak ini sama sang anak ini gitu ya. Nggak ada yang tahu bahwa bapak ini bukan ayah kandungnya, tapi dia merasa ini sudah ayah kandungnya gitu, saking dekatnya.
Kenapa saya bawakan ini? Mungkin ada beberapa yang sudah sering kali dengar cerita saya ini, karena ini kisah nyata yang benar-benar terpampang nyata di hadapan kita. Tapi ada menyedihkan, sampai qadarullah sang ibu ini akhirnya tetap bekerja, bapak dan anak ini tinggal di kota. Beberapa waktu kemudian ada yang terjadi. Apa yang terjadi itu, sang ibu balik ke kota setelah beberapa bulan ya pernikahan itu. Sang ibu balik ke kota dan ia dapati sang anak tidak ada di rumah. Dia cari sampai akhirnya diceritakanlah sama tetangga bahwa anak ini lari dari rumah. Ditanyalah kenapa dia lari dari rumah, diceritakan bahwa sang anak ini seringkali disiksa sama ayahnya yang saat ini. Disiksa. Seringkali dipukul, seringkali dikasih makan tulang. Ya intinya disakitin lah anak ini. Padahal dulu dekat banget, nggak tahu kenapa. Jadi, mungkin sang bapak ini pun juga punya luka pengasuhan. Sampai akhirnya sang ibu itu marah. Akhirnya dia memutuskan kalau engkau nggak berubah, kalau engkau nggak nyakiti dan lain sebagainya, nyakitin anak ini, ya sudah kita udahan gitu. Sampai akhirnya benar-benar udahan. Namun sang ibu cerita bahwa ketika dia udahan sama suaminya ini, ternyata sang ibu pun ini mengandung anak, sudah dalam posisi sudah hamil 3 bulan apa 4 bulan gitu. Sama adiknya yang ini. Adik dari sang kakak ini. Artinya mereka pisah saat itu, ibunya akhirnya hidup sendiri sama sang anak yang tua sama calon adiknya ini. Berjalannya waktu, sang anak ini masih trauma. Anak pertama ini masih trauma, yang konsultasi sama saya itu trauma. Dan dia benar-benar bersyukur banget sudah pisah ibunya, sudah hidup bahagia mereka gitu ya. Sampai beberapa waktu kemudian berjalan, adiknya lahir. Ketika adiknya lahir, sang ibu cerita ke saya, "Kak, saya kan punya kewajiban untuk memperlihatkan anak ini ke bapaknya. Mempertemukanlah anak ini ke bapaknya." Iya, saya bilang, "Bun, harus begitu." Namun ternyata ditanggapi sama sang anak ini, itu sebagai cara yang tidak baik ibunya. Karena saat itu ibunya ini bawa dua anaknya ini, anak yang tua sama adiknya ini, untuk ketemu sama sang bapak yang pernah menyakiti anak yang pertamanya. Sejak itulah sang anak ini marah kepada ibunya. Sampai dengan hari ini, di usia dia udah mau 30 tahun. Marah kepada ibunya kenapa? Karena ibu itu seakan-akan mendatangkan saya kepada malaikat penjemput. Saking memang anak ini begitu terluka. Ibu ini mau bunuh saya. Ibu ini mau menyakiti saya lagi. Sampai kayak gitu di masa kecil. Dan itu dibiarkan berlalu-lalu. Jadi sang ibu merasa bahwa kayaknya itu hanya respon saja sesaat, Kak. Tapi ternyata enggak. Itu adalah luka. Dibiarkan sampai sang anak dewasa. Dan mohon maaf lahir batin, beliau ini mapan. Dari sisi face kayaknya nggak ada wanita yang nggak suka lah. Face-nya juga bagus, gitu ya. Apa yang kurang? Dan dia yang memutuskan sendiri, "Kak, saya nggak mau menikah sebelum sembuh. Saya takut, Kak, akan menyakiti anak orang lain. Saya takut akan menyakiti istri saya. Saya takut nanti istri saya nanti akan seperti ibu saya." Dan berbagai macam pertimbangan. Allahu Akbar. Itu adalah sebatas luka yang pernah dialami dan ada di hadapan kita, gitu ya. Nah sekarang kita coba ini ya, kalau itu ada beberapa kondisi-kondisi, gitu ya. Nah ternyata ya Bunda, saya juga pernah mendapati ada sebuah kasus gitu ya. Ada seorang anak, dia ini punya 3 orang kakak yang kalau bahasanya itu ada yang dokter, ada pokoknya sukses lah. Dokter, punya karir yang bagus-bagus, kakaknya hebatnya. Orang tuanya pun lahir batin itu cukup, secara finansial cukup, keluarga terhormat karena pejabat. Namun anak yang paling terakhir, ya, seorang anak ini punya keterbelakangan mental. Punya keterbelakangan mental. Usut punya usut ternyata. Apa penyebabnya? Ibunya ini dulu pernah terjadi lukanya itu di masa konsepsi awal.
Jadi sang mama atau sang ibu ini ketika mengandung sang anak menolak kandungannya. Menolak kandungannya itu gimana? Ya, ibu ini ternyata pernah merasa malu yang amat sangat ketika di kalangan atau di lingkungan kerjanya beliau itu dia sering disebut sebagai orang yang nggak produktif dan perempuan yang hamil terus. Sampai pada satu kondisi dia bahkan menyakiti kandungannya, nekan-nekan perutnya, keluar sampai sedepresi itu dia. Di lingkungan kerjanya nggak disupport, seringkali disebut sebagai perempuan yang seringkali hamil, di tetangganya pun seringkali ada ejekan seperti itu. Ya. Dan dia ngaku gitu ya, bahwa di masa kehamilan sang anak itu, yang anak punya keterbelakangan mental ini itu, dia menolak betul kehadiran sang anak. Ternyata anak-anak yang tidak kita inginkan di masa kandungan kita, di masa kehamilan kita, para bunda, para ayah yang hadir juga, itu akan mempengaruhi tentang inner child, tentang masa anak ini, tentang ingatan anak ini, tentang pembentukan anak ini itu. Dan ada kondisi lain nggak yang kita sebut sebagai anak yang tidak diinginkan? Ada. Misal nih, ketika kita belum merencanakan punya anak dan dengan izin Allah itu hamil, karena bisa jadi karena alat kontrasepsinya bocor, maaf lahir batin ya gitu ya. Atau ada kehamilan yang tidak diinginkan, orang tuanya masih pengen berkarir, kemudian dengan izin Allah sudah hamil atau sudah punya anak. Ada juga kondisi yang hamil di luar nikah atau faktor-faktor ekonomi. Itu juga mempengaruhi kondisi-kondisi anak ya, yang kita sebut sebagai anak-anak yang tidak diinginkan. Ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupan sang anak ini ketika dia besar nanti. Itu ya. Ini saya kepengen kita melihat ini dulu ya, melihat tentang ternyata ada kondisi-kondisi seperti ini. Ada kondisi-kondisi yang kita hadapin gitu ya dalam perjalanan kita gitu. Kemudian, apa saja yang menyebabkan juga luka berikutnya yang terjadi di sekitar kita? Ada nggak kita saat ini yang pernah mendapati atau di masa kecilnya sering dipanggil dengan panggilan yang tidak menyenangkan? Si pesek, si ingusan, si bocil, si anak kura-kura karena lambat. Ada nggak, mohon maaf lahir batin ya? Dan panggilan-panggilan itu sampai dengan hari ini tuh menghantui kita. Atau bisa jadi, mohon maaf lahir batin, itu yang pertama kali memunculkan panggilan itu adalah orang tua kita. Nauzubillah min dzalik. Merendahkan, menghina, mengancam, menindas, itu adalah bully kepada anak yang sadar nggak sadar sudah menyakiti anak-anak kita. Dan itu menjadi sebab-sebab luka. Itu menjadi sebab-sebab luka. Gitu. Atau ada yang mohon maaf lahir batin begini, seringkali mendapati dirinya itu dibanding-bandingkan dengan temannya, dibanding-bandingkan dengan kakak beradiknya, atau dibandingkan dengan tetangga-tetangganya. Sakit nggak dibanding-bandingin? Saya mau tanya ayah bunda, kalau kita jadi anak, kemudian kita dibanding-bandingkan, sakit nggak? Sakit. Ya. Atau kalau ada anak yang lain atau kita kakak beradik, itu selalu yang kakak, yang adik atau anak yang lain itu yang kelihatannya diutamakan orang tua.
Bahkan mohon maaf lahir batin, dalam beberapa posisi itu akan menimbulkan dendam. Kalau sampai orang tua saya sakit, atau kalau sampai mama papa sakit, kamu yang ngurusin, kan kamu anak emasnya. Bahkan menimbulkan dendam. Mungkin kita kalau diposisikan sebagai orang tua saat itu kepengen apa? Kepengen memotivasi. Tapi salah cara memotivasinya pun itu salah. Cara membanding-bandingkan. Ya. Kita nggak pernah tahu ya, saya hanya sekedar kasih gambaran-gambaran saja untuk kita itu mendapatkan luka di masa kecil itu di mana ya. Atau luka itu bisa jadi juga nggak hal-hal yang jelek. Bisa juga ada hal-hal yang baik yang nggak disadari oleh orang tua. Emang adakah ada salah satu luka pengasuhan itu hadir dari cara asuh orang tua yang berlebihan. Misalnya, pola asuh kompensasi. Ada nggak yang tahu pola asuh kompensasi? Anak dimanja-manjahin. Atau anak dikasih fasilitas yang dia nggak butuhin sebagai cara untuk menukar waktu kita yang hilang bersama dia. Atau ada yang sampai bilang begini, nah cukup papa dan mama saja yang susah, kamu nggak usah susah. Dan efeknya bergantung banget sama orang tua. Atau ada bentuk yang lain. Kalau saya menyampaikan ini sebagai syahwat impian orang tua. Ada nggak di sini yang mengalami atau pernah melihat gitu ya? Ada orang tua yang dia tidak mencapai satu posisi tertentu atau orang tua tidak mencapai impiannya dan itu dia bebankan ke anaknya. Saya minta ya Bunda, kita posisikan dulu sebagai anak yang tersakiti sekarang ya, bukan sebagai orang tua dulu. Ada nggak di sini di kita, orang tua kita itu nggak bisa mencapai sesuatu dan orang tua minta untuk kita capai itu yang nggak bisa dicapai orang tua. Ngebebanin kita nggak? Jadi luka buat kita hari ini nggak? Jadi luka. Siapa bilang nggak jadi luka? Karena kalau setiap perjalanan kita menggapai itu akan selalu dikomentarin. Kalau berhasil akan terlalu dibanggakan, kalau jelek akan selalu disalahkan. Atau ada kondisi yang mohon maaf lahir batin juga yang kita alami. Ada yang namanya divorce dan juga ada yang namanya broken. Kondisi ketika disakiti. Kita melihat ibu kita disakiti oleh ayah kita. Kita itu pasti akan kena luka. Atau sekedar ayah kita menghardik ibu kita. Walaupun itu bukan sekedar ya, tapi itu udah luar biasa banget. Atau ayah kita sampai memaki ibu kita. Atau sampai dia tidak. Intinya adalah menyakiti, baik secara verbal maupun non-verbal. Kita pasti kena lukanya. Apalagi dengan kondisi berpisahnya keluarga itu kita tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup. Kita pasti akan kena. Saya dari mengcoaching 40 orang, ada 2 orang yang itu benar-benar coaching itu hanya tentang kondisinya yang benar-benar, Kak, saya nggak pernah menginginkan kehidupan seperti ini, Kak. Dan karena broken home lah saya begini. Ada yang cerita begitu. Bahkan memalukan lahir batin, karena brokennya sering melihat ayah dan ibunya berkelahi dan lain sebagainya, itu sampai gitu ya, dia rela menggadaikan kehormatannya sebagai bentuk penyiksaannya kepada dirinya. Sampai gitu. Auzubillah min dzalik. Masya Allah. Nah, ada yang bilang nih, saya nggak pernah dapat luka pengasuhan, Kak. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kalau saya sih
nggak sepakat kalau kita nggak pernah dapat luka pengasuhan. Tapi ada yang disebut dengan begini, orang tua kita cepat menyembuhkannya. Ada nggak sadar itu? Karena setiap kita nggak bisa terhindar dari luka pengasuhan. Tapi ada orang tua yang karena kasih sayangnya lebih besar, tanpa dia sadari, dia cepat mengobati luka itu. Nah, cuman kita mungkin ada di beberapa di antara kita itu yang agak ini ya, Kak Mail ya, mungkin ada yang lupa-lupa atau apa, nggak tahu caranya. Tapi orang tua dulu itu entah saya paham atau enggak ya, saya mendapati begitu. Ada yang bilang begini, Kak, saya nggak pernah ada rasa luka, atau Kak, saya mungkin terluka, tapi saya nggak benci orang tua saya. Saya bilang begini, mereka cepat menyembuhkan. Ya, betul. Bukan nggak ada. Ada pasti, gitu ya. Karena namanya juga orang tua, ada tempatnya salah. Mungkin beberapa kali pernah memarahi kita, namun marahnya dia balas dengan kasih sayang bertubi-tubi hari itu. Ada nggak pernah begitu? Dimarahi orang tua, dia awalnya marah ke orang tua, dia awalnya dendam ke orang tua. Tapi ketika dipeluk lagi ibunya, ketika disayangi lagi, diajak lagi dia jalan, dilayani lagi dianya, dikasih lagi hadiah, atau apapun yang dilakukan oleh orang tuanya, seakan-akan menutupi itu semua. Wah, ini nih bagus nih. Bagus nih. Bu Nuryani Khotib Suhanda ya. Dulu merasakan luka, Kak. Cuma kalau lihat pengorbanan orang tua tak seberapa. Ini I like it. Ini luar biasa juga. Ini salah satu terapi yang bisa kita gunakan untuk menterapi luka. Ya. Kalau saya sebutnya ini sebagai terapi, saya langsung begitu aja. Apa itu? Kalau saya pendekatannya itu namanya pakai terapi syukur. Karena sederhananya begini. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, sahabat-sahabat sekalian, saya mau tanya ke Anda. Semua kita hari ini sudah pernah jadi orang tua ya? Jadi orang tua, oke? Saya mau tanya ke Anda. Ada nggak kebaikan Anda yang tidak dilihat oleh anak? Ada nggak kebaikan kita yang tidak dilihat oleh anak-anak kita? Ada nggak? Sedikit apa banyak? Misalnya begini. Kita itu melakukan sesuatu misalnya ini, yang paling banyak gitu ya. Orang tua berkorban untuk mencukupi kebutuhan anaknya sampai hutang sana sini, sampai ngorbanin dia belum makan tapi coba senyum dan bilang, "Nak, Umi sudah makan." Atau ada makanan kesukaan anaknya yang dia juga suka makan sesuatu itu dan dia bilang begini, "Nak, makan saja. Mama sudah makan." Padahal dia belum makan. Ada nggak yang kayak gitu? Saya mau tanya, itu dilihat anak nggak? Itu anak tahu nggak? Nggak. Nah, coba kita balik begini. Betul tuh kata Bu Nur Hatib tadi ya. Berarti selama ini kita yang merasa dilukai oleh orang tua, saya mau tanya, ada nggak kebaikan-kebaikan orang tua yang tidak kita lihat, tapi justru lebih besar daripada ketimbang kita hanya sekedar merhatiin kesalahan-kesalahan mereka? Saya mau tanya itu. Banyak nggak kebaikan orang tua kita yang sampai dengan detik ini bahkan belum kita tahu? Banyak ya? Masak dengan banyak kebaikan itu dan kita nggak maafin mereka. Kan begitu. Benar ya? Itu salah satu menterapi luka. Kalau saya gunakan, Kak, begitu belum bisa membuat saya sembuh, Kak. Saya mau bilang ke Anda begini. Nabi Muhammad, pernah nggak dengar kisahnya Nabi Muhammad itu? Ada seorang pengemis, kafir,
buta yang seringkali mencaci maki Nabi Muhammad, namun Nabi Muhammad itu membalasnya dengan apa? Ngasih makan. Membalasnya dengan apa? Menyuapinya setiap hari, nengokinnya, ngurusin dia saat sakit. Dan ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, kemudian sang pengemis ini digantikan nyuapinnya oleh sahabat. Kemudian sang pengemis ini bilang bahwa kamu bukanlah seseorang yang sering menyuapi saya setiap hari, bukan kamu. Karena yang menyuapi saya itu lembut, kamu menyuapin saya kasar. Allahu Akbar. Kemudian sang sahabat nggak lagi mampu menahannya sampai akhirnya diceritakan sahabat itu. Iya, saya memang bukan yang sering menyuapi kamu setiap harinya. Kenapa? Karena yang menyuapi kamu setiap harinya itu adalah orang yang kamu hina setiap hari juga. Dan dia sudah meninggal dunia. Maka saat itu sang pengemis itu apa? Menangis. Karena dia dulu seringkali mengejek. Nabi Muhammad saat itu lagi nyuapin dia bilang, tuh di sana ada seorang gila. Katanya dia Nabi begini-begini. Dia ceritain lah di depan Nabi Muhammad langsung. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berkurang kelembutannya. Tidak pernah berkurang kasih sayangnya. Dia tetap suapin. Ketika sang pengemis ini tahu bahwa yang menyuapinya dia selama ini adalah orang yang seringkali dia caci, dia maki, dia benci. Maka saat itu dia luluh dengan akhlaknya Nabi. Akhirnya apa? Dia menangis. Dan saat itu dia bersahadat. Dia bersahadat. Kalau kita ini umat Nabi, masa kita nggak belajar kasih sayang dari Nabi? Ini orang lain loh menghina Nabi. Ini orang lain loh yang menyakiti Nabi. Namun Nabi tetap melayaninya. Nabi tetap memperbaiki akhlaknya. Masa untuk orang tua yang sekalipun memang banyak kesalahan mereka, tapi mereka tetap menafkahi kita. Sekalipun orang tua kita, tapi ada kebaikan dari mereka yang bisa jadi nggak kita lihat. Kalaupun kita marah sama mereka, kalaupun kita benci sama mereka, emang kebencian kita akan cukup menghukum mereka? Kan nggak juga. Maafin mereka. Allah nanti yang kasih keadilan yang sebenar-benarnya keadilan. Tapi orang yang sudah hatam, orang yang ahli surga, adalah orang yang selalu meminta kepada Allah untuk mengumpulkan dia bersama di surga bersama dengan orang-orang yang menghinanya dan mencacinya. Apalagi ini adalah orang tua kita yang melahirkan kita, yang dengan kasih sayangnya, sekalipun dia mungkin seringkali kata-katanya menyakiti, perilakunya menyakiti, membanding-bandingkan dan lain sebagainya. Namun dia adalah orang yang menafkahi kita selama ini. Dia adalah orang yang memenuhi kebutuhan kita dengan segala kurang-kurangnya dia. Gitu. Ini salah satu terapi. Ya. Maafin mereka. Maafin mereka. Karena kebaikan yang mereka berikan lebih banyak daripada luka-luka yang selama ini kita perhatikan. Ya, betul Bunda Andi Ulfa. Anda usah cari-cari kesalahan orang tua. Betul. Ya, salah satu cara yang membuat kenapa luka itu terus menggerogoti hidup kita karena kita sering mencari-cari kesalahan orang tua. Nah, sekarang kita bicara nih. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Tak terasa kita sudah hampir 1,5 jam gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini ya obrolan kita ini tentang luka di awal ini, karena kita memang bicara kalau tentang inner child itu kita butuh waktu yang panjang gitu ya, kita butuh ngobrol, makanya mudah-mudahan ya kalau ini bahasan-bahasan seperti ini itu kita butuhkan ya di luar dari teras dan juga ngopas Zoominar Parenting dari Kak Yawani. Insya Allah mudah-mudahan kita istiqomahkan gitu ya. Kira-kira mau hadir nggak dan mau men-syiarkan nggak kebaikan-kebaikan ini? Nanti juga kita ada, boleh ya 1-2 orang untuk sesi tanya jawab juga boleh, tapi kayaknya sudah banyak terjawab gitu ya. Barakallah, insya Allah. Kalaupun nggak terjawab nanti kita jawab di pertemuan berikutnya. Insya Allah, barakallah. Tetap stay di grup WhatsApp yang ada, kemudian insya Allah nanti kita akan
bahas seperti itu ya. Kita nggak usah ini ya, sedikit-sedikit aja, tapi mudah-mudahan nih jadi banyak kebaikan ya, jadi banyak apa ya, sedikit-sedikit saja, tapi itu yang kita bisa praktekkan ya. Paling minimal pekan ini kita apa ya, kita nulis misalnya apa ini, terapi syukur gitu ya. Coba ditulis tuh kebaikan orang tua berapa banyak, berapa keburukan orang tua. Coba tulislah, coba tulis dalam beberapa kesempatan, coba ambil kertas, ambil pulpen, tulis tuh. Mana keburukan orang tua atau mana luka-luka yang pernah ditorehkan orang tua. Paling banyak 10 doang gitu. Kemudian tuliskan kebaikan orang tua. Pasti nggak akan pernah cukup satu kertas untuk menuliskan kebaikan mereka. Tapi silahkan dinikmati saja. Silahkan dinikmati saja, silahkan dituliskan saja sampai kita betul-betul sadar, ya Allah, ya Rabb, ternyata memaafkan itu, ternyata menerima itu, ternyata mencintai mereka adalah jalan yang paling benar ketimbang mengingat-ingat keburukan mereka, gitu kan? Gitu, Masya Allah. Sekalipun gitu ya, kita tidak menafikan bahwa luka pengasuhan itu kalau tidak sembuh. Ya jadi gini, Kamail, luka pengasuhan ini itu harus dibedakan sama parenting ya, ayah bunda ya. Karena parenting itu satu sesi, luka pengasuhan itu satu sesi. Karena luka pengasuhan itu antara diri kita dan masa lalu kita. Sementara parenting itu adalah masa kita hari ini punya anak, sampai anak-anak kita tumbuh besar. Paham ya maksudnya ya? Tapi kenapa di semua bahasan parenting, luka pengasuhan selalu masuk bahasan? Karena pengasuhan kita hari ini dipengaruhi oleh pengasuhan kita di masa kemarin. Cocok nggak? Gitu. Ada beberapa yang, Kak, kalau saya tiba-tiba ada kejadian begini, tiba-tiba kalau anak saya bikin ini, kayak tiba-tiba kok kayak apa ya, pengalaman di masa lalu tiba-tiba jadi diingat lagi dan jadi tiba-tiba tertrigger lagi gitu. Marah lagi akhirnya. Gitu. Dan nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan coba menelaah gitu ya. Dampak-dampak apa berikutnya seperti apa gitu ya. Kemudian kita akan coba mudah-mudahan ya kita nanti coba akan lihat lagi apa yang bisa kita bahas tentang luka pengasuhan, atau kita akan coba tema yang nanti selalu saksikan di grup. Nanti kita akan polling di sana ya. Di grup itu nanti mohon selalu stay biar kita bisa dapatkan banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya begitu ya. Dan tahu nggak Bapak Ibu Ayah Bunda, ternyata luka pengasuhan itu bisa menjadi jariah. Nah, pengasuhan itu bisa menjadi jariah kalau apa? Kalau luka pengasuhan itu kita anggap sebagai anugerah, bukan sebagai sebuah bencana. Ini ada beberapa ini ada apa nih? Ada Bu Nur Fatmawati ya gitu ya. Ini luar biasa banget ya. Ini banyak juga ngobrol ya, bahkan banyak ngasih juga sharing ke saya nih secara wapri. Bahkan saya itu punya kawan-kawan yang mohon maaf lahir batin, yang dulunya serba terluka di masa kecilnya, serba gelap hidupnya. Sekarang malah jadi orang-orang yang banyak jariah kebaikannya. Kenapa? Karena dia menganggap sebuah derita, dia menganggap sebuah kegelapan, dia menganggap sebuah kondisi yang tidak baik di masa kecilnya, itu jadi sesuatu titik untuk Allah angkat derajatnya. Misalnya nih, sahabat saya, guru saya gitu ya, Mas Sabtuari Sugiharto. Ya, ini penggiat anti riba gitu ya. Beberapa kali saya ngisi seminar bareng beliau gitu ya. Tokan dan banyak belajar lah dari beliau. Beliau itu dulu di umur 9 tahun itu sudah mencari nafkah untuk kakak beradiknya sambil mengobati ibunya. Dan saat itu dia bilang begini, bro, anak itu nggak kepikiran bahwa anak itu hidupnya akan cerah. Saking susahnya hidup, bro, gitu dia bilang begitu. Saking susahnya hidup. Kalau nggak kuat-kuat saat itu akan nyalahin takdir gitu. Kenapa ya saya begini. Tapi ternyata, bro, ketika saya bilang, ya Allah, saya jalani hidup ini. Masalah saya besar ya Allah, tapi Engkau yang lebih besar dari masalah ini ya Allah. Ya Allah, pasti yang Engkau hadirkan dalam hidup saya, episode hidup saya ini, pasti ada kebaikan yang Engkau siapkan di masa yang akan datang. Dulu dia yatim, sekarang dia ngurusin anak yatim. Saya punya kakak gitu ya, teman sahabat, Kak Angga namanya. Kak Angga itu sekarang punya The Yatim Village. Mungkin ada beberapa yang sudah mengunjungi The Yatim Village gitu ya. Kenapa Kak Angga buat The Yatim Village? Kenapa Kak Angga menghadirkan legacy kebaikan yang besar seperti itu? Karena dia dulu juga pernah merasakan jadi yatim yang sungguh-sungguh butuh ditolong.
Maka kalau dia dulu sungguh butuh ditolong, saat ini dia nggak akan biarin sebanyak mungkin anak-anak yang terlantar karena yatimnya. Jadi pengalaman kita bisa dibawa nggak jadi sebagai sebuah anugerah dan juga jariah. Karena ya Allah pilihkan kita untuk itu. Makanya luka dan anugerah. Karena ternyata saat ini bisa jadi kita terluka. Ada beberapa di sini yang jadi ini ya, jadi konsultan pernikahan. Karena dulu mungkin dia pernah mengalami kondisi orang tuanya pernikahannya nggak baik-baik saja. Benar nggak? Ada yang kayak gitu. Ada bahkan saya punya teman, bahkan dia jadi seorang konselor, jadi seorang psikolog. Dia bahkan mendalami luka pengasuhan karena dia mendapati luka yang amat berat dari orang tuanya. Dan dia bilang, saya nggak boleh begini. Saya harus sembuh dan saya harus jadi jalan kesembuhan banyak orang dan saya harus nolong banyak orang agar nggak memberikan lagi luka-luka pengasuhan kepada orang tuanya. Ini nih Bu Irna. Orang tua cerai. Anugerahnya di mana? Kak, saya kepengen ngadain sebuah kebaikan yang itu akan bisa membantu banyak rumah tangga sehingga cerai bukan jadi pilihan utama. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Ketika kita menganggap semua luka-luka itu menjadi sebuah anugerah. Yuk, coba saya minta di kolom chat yang ada. Apa luka-luka kita dan bisa kita ubah jadi jariah? Nih, kita penutup nih Kak Mail nih. Coba, apa yang saat ini yang menurut kita itu adalah luka dan kita kepengen ubah jadi jariah? Bentuk jariahnya apa? Luka jadi anugerah, anugerah jadi jariah. Nah, itu tuh. Ayo, apa nih? Boleh share di kolom chat yang ada. Apa luka yang saat ini kita? Adakah? Apa? Ayo. Oh, share pribadi aja ke Kak Yawan deh. Share pribadi aja ke Kak Yawan deh. Luka perceraian. Gimana Umi Zaki? Luka perceraian itu apa yang Umi Zaki kepengen hadirkan sebagai sebuah anugerah? Wah, ini nih Bu Tuti Khotib. Motivasi saya untuk menjadi mubalik parenting. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana luka karena perselingkuhan suami? Mau nggak kita jadi inspirasi untuk bantu para bunda atau menguatkan para bunda juga yang disakiti suaminya dan bisa survive dengan kesendiriannya? Bisa nggak kita buat kayak gitu? Bisa. Ya, ambil hikmah dari perceraian, bertekad bahwa saya dan adik-adik nggak pisah rumah tangga. Ini it's okay. Gitu. Nah, ini nih bagus nih. Luka pengasuhan ke anak yang sering dibully. Saat ini Kak, saya kepengen buat satu program lingkungan yang kepengen mengajak dan mengedukasi orang tua agar tidak membuli anaknya dari rumah dan menjaga anak-anaknya dari bullying. Boleh nggak kita buat program? Boleh nggak kita buat kebaikan? Dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu mudah-mudahan ya dapat kita hadirkan insya Allah gitu ya. Dan izin nih Kak Mail gitu ya, izin nih Kak Mail dan Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, saya juga kepengen gitu ya sharing ya, ajakan kebaikan buat Ayah Bunda semuanya. Saya ini sekarang lagi membangun satu kawasan yang mudah-mudahan ini jadi kawasan untuk bisa mengedukasi sebanyak mungkin orang tua dan juga umat untuk bisa menjadikan tauhid sebagai nafas pengasuhannya. Di sini kita akan buat majelis keluarga bahagia, majelis untuk orang tua, majelis untuk rumah tangga baru ya, rumah tangga milenial, bagaimana agar rumah tangganya itu bisa jadi rumah tangga yang insya Allah bisa sepanjang masa gitu ya. Kemudian kita juga punya program-program untuk anak-anak muda. Kemudian ada kita buat namanya sejenis kampung sahabat. Jadi salah satu mengkondisikannya adalah mendidik anak kita, mendidik anak tetangga sebagaimana kita mendidik anak kita. Caranya gimana? Kita buat lingkungan permainan yang bagus buat mereka. Kita buat lingkungan yang anak-anak pulang dari sekolah, mereka ada tempat bermain, mereka ada tempat ngumpul, yang di tempat bermain dan ngumpul itu aman buat mereka, ada edukasi di sana, seru, dan di sana insya Allah dekat dengan masjid. Sehingga tiap-tiap waktu sholatnya insya Allah
mereka tidak ketinggalan waktu sholatnya. Nah, sehingga saya izin ya, ya Bunda, sahabat-sahabat sekalian, izin saya share sedikit proyek kebaikan yang saat ini Al-Fakir lagi jalankan, gitu ya. Ini saya sudah putarkan di Parenhid pertama, gitu ya. Ada di lahan pembangunan Tauhid Center Kota Mobagu. Nah, alhamdulillah mulai hari ini. Ini alhamdulillah saya sharing sebulan yang lalu dan ini progresnya hari ini, Ayah Bunda. Assalamualaikum Terima kasih banyak ya. Di sini ada Sahabat beberapa dan ya keluarga yang besar PPA seringkali Kota Wabi Mobagu. Alhamdulillah saat ini support ya. kita ada di lahan pembangunan Tauhid Center Dan ini Kota Mobagu. kondisinya Alhamdulillah berkat supportnya yang luar biasa, fondasinya sudah selesai dan insya Allah ya berkat support Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, insya Allah mulai hari Senin ya kita akan melakukan pengecoran di sini dan selanjutnya perlahan kita akan mulai dirikan rangkah dari bajaringannya, setelah itu badannya, dan kita akan tutup dengan atapnya. Insya Allah sudah di depan mata Tauhid Center, Masjid Startup Tauhid Center Kota Mobagu. Insya Allah mohon doa restunya, mohon supportnya, akan mulai bisa memberikan kebaikan, akan mulai bisa beroperasi dan digunakan untuk umat dengan program-program yang kita sudah siapkan di bulan Ramadan. Barakallah. Sekali lagi mendoakan setiap batu yang disusun di sini, bahkan hanya sebuah kerikil, sebutir pasir, dan bahkan hanya satu kebaikan yang kita alirkan di sini, semoga mengalir jariah-jariah kebaikannya. Amin ya robbal alamin. Barakallah, barakallah, barakallah. ya, ini alhamdulillah diamanahkan ke Ane sampai di belakang sana Ayah Bunda, tanahnya sampai di belakang rumah-rumah ini kurang lebih ada 5.000 meter persegi, dan ini apa diamanahkan dan insya Allah kita bangun agenda kebaikan ini. Dan mohon doanya, ini adalah masjid permanennya, namun kita akan mulai dulu dari masjid ini ya, sementara startupnya seperti ini insya Allah, dan Ramadan ini sudah mulai bisa digunakan. Kita mulai ya dari sedekah subuh mungkin gitu ya, nggak butuh banyak, sekalipun kita masih butuh support banget, tapi nggak butuh banyak. 10.000 sehari 1.000 juga kita terima, gitu, apapun support dari kawan-kawan semuanya ya. Ini saya selalu berpegang di sini ya, amal terbaik di pagi hari. Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, semoga Allah berilah ganti kepada yang berinfak, sedangkan yang satu lagi berdoa, semoga Allah beri kerusakan kepada yang menahan hartanya. Yuk kita ajakin untuk praktek, mudah-mudahan bisa mensupport kebaikan-kebaikan ini. Gak butuh, oh ya siap, barakallah, siap Bunda Nuryani, dan mudah-mudahan ini jadi semangat kita. Izin ya, izin sedikit Al-Fakir untuk sharing sedikit tentang proyeknya, mudah-mudahan kita bisa support bareng-bareng. Insya Allah dari sini kita hadirkan kebaikan. Apa-apa yang Al-Fakir sampaikan di sini, insya Allah kita akan bawa dalam bentuk program nanti di Tauhid Center. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Terima kasih banyak Kak Mail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah kayawan yang sudah menemani kita ya, hampir 2 jam lewat 5 menit ya kayawan. Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi sudah capai juga dengan partisipan 160 partisipan yang hadir ya tadi, Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Jadi ayah bunda yang ingin berpartisipasi membantu pembangunan dari Masjid Tauhid Center Kota Mobagu, silakan nanti akan di-share oleh Kak Yawan di grup WhatsApp maupun di Telegram ya. Insya Allah nanti untuk yang tanya-tanya rekeningnya bisa nanti Kak Yawan share untuk rekening donasinya. Kak Yawan, cek Kak Yawan. Siap, Kakak Mail. Gimana Kak Mail? Ada closing statementnya atau kita udah mau akhir ini? Ya, kita cukupkan ya, nggak lama-lama, nanti insya Allah via ngopas gitu ya. Insya Allah nanti kita akan coba ada sesi, kita buat khusus yang saya nggak ngobrol apa-apa. Pokoknya tanya jawab aja.
Kira-kira butuh Tanya nggak jawab kita ya. sesi Masya Allah. tanya jawab? Nanti kita buat ya sesi dalam sepekan itu ada yang kita khusus tanya jawab aja. Apapun yang mau ditanyakan, tanya aja gitu. Nanti saya siap menjawab aja. Kemudian ada sesi yang kita sharing-sharing seperti ini. Siap, Gitu. siap, siap, siap. Gitu ya Kak Mail Harus, ya. harus itu Kayawan. Karena ayah bunda ini banyak yang mau ditanyakan nih terkait luka pengasuhan dan yang lainnya. Dan mungkin waktu saja yang bisa memutus kita untuk berjumpa pada Zoominar pada pagi hari ini ya. Terima kasih ayah bunda yang sudah meluangkan waktu dari ba'da subuh tadi ya. Alhamdulillah sudah eksis di Zoom. Dan insya Allah kegiatan-kegiatan ayah bunda hari ini nggak bakalan keganggu ya dengan acara kita pada pagi hari ini. Insya Allah mendapat berkah. Dan terima kasih juga Kak Yawan jazakallah khair atas ilmunya, atas sharing materinya yang begitu bagus, luar biasa di pagi hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Kak Yawan. Dan semoga kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa memperbaiki luka-luka kita, luka-luka pengasuhan kita di masa lalu dan memperbaiki keluarga kita ya insyaallah. Baik, terima kasih ayah bunda semuanya yang sudah kembali lagi hadir ya di pagi hari ini. Kita kembali lagi nanti bertemu di pekan selanjutnya ya dengan materi-materi yang bagus, dengan tema-tema yang bagus dari Kayawan. Dan seperti disampaikan Kayawan juga tadi, kita akan buka sesi sharing ya, tanya jawab itu di luar dari ada sesi-sesi evaluasi materi-materi yang akan disampaikan oleh Kayawan. Baik, saya Mail undur diri dari hadapan ayah bunda semuanya. Insya Allah kita masih berikan umur panjang, sehat walafiat untuk bertemu di sesi selanjutnya ya, Masya Allah. Oke, kita tutup acara Zoominar pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mail dan ayah bunda semuanya, makasih banyak. Syukron, jazakumullah khair. Jazakallah khair semuanya ayah bunda. Selamat berakhir pekan, selamat liburan, tapi jangan sampai libur dalam beramal. Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Berapa? Kita tutup ya Zoom-nya. Baik, terima kasih banyak Kak Mail dan kawan-kawan semuanya. Sampai Terima kasih, jumpa Kak ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Ya. 3, 2, 1. Bye-bye.